Terus bagaimana Bang dengan kalau misalnya faktanya itu kan mumpung tahun baru ini, jadi kita bikin acara yang lebih islami lah, seperti baca-baca, bikin kajian, yang sengaja khususkan atau kumpul-kumpul sambil tilawah atau baca Quran, zikir bareng-bareng. Iya. Jadi memang kembali bahwa kita itu harus paham dulu ya teman-teman ya, tentang kenapa sih kok diharamkan. Kenapa bisa sampai nanti ke poin bahwa bagaimana kalau kegiatannya islami tapi di dalam momentum tahun baru. Nanti kita jawab. Jadi dari Islam sendiri itu kita dipahamkan tentang sesuatu yang boleh kita adopsi dan sesuatu yang tidak boleh kita adopsi dari orang-orang kafir atau dari orang-orang yang bukan Islam. Nggak apa-apa ya saya ngomong kafir ya, karena memang Al-Quran mengatakan demikian. Kalau kafir itu secara bahasa dia itu tertutup dari Islam. Lebih sopan banget. Sopan banget kan sebenarnya dibandingkan kita bilang non muslim. Ya, muslim itu kan selamat ya. Jadi kalau non muslim orang yang tidak selamat lebih nggak sopan. Nah, kembali ke topik. Jadi Islam itu mengajarkan kita tentang sesuatu yang boleh diambil dan sesuatu yang tidak boleh diadopsi atau diambil. Nah, dan di Islam itu disebut sebagai madaniyah dan hadoroh. Madaniyah dan hadoroh. Madaniyah itu adalah sesuatu yang boleh diambil. Syaratnya sesuatu yang boleh diambil itu dia tidak berkaitan dengan peribadahan atau akidah atau pemahaman tertentu dari agama-agama atau kaum tertentu. Itu madaniyah. Madaniyah. Apapun berupa fisik ataupun pemikiran. Kalau pemikiran contohnya kayak teknologi, sains, matematika, kimia, fisika. Itu semua kan rata-rata ya tercipta yang dikembangkan oleh orang-orang kafir di dunia barat. Ya, teknologi itu kan. Tapi itu dibolehkan untuk diambil secara pemikiran. Secara fisik apa? Handphone, motor, ya kan, mobil, boleh kita pakai. Mereka menggunakan membuat itu bukan orang Islam, tapi boleh kita pakai. Boleh kita manfaatkan. Boleh kita manfaatkan. Itu madaniyah. Nah, kemudian untuk menyelamatkan umat itu dibagi lagi kan, ada dua tadi, hadoro dan madaniyah dan hadoro. Nah, hadoro ini yang nggak boleh diambil. Hadoro ini segala paham fisik perbuatan yang menyerupai keyakinan seseorang atau pemahaman seseorang. Ini nggak boleh. Contohnya kayak pemahaman-pemahaman dari Yunani tadi tentang dewa. Kenapa? Karena itu mengingkari agama kita, akidah kita. Kalau kita sudah meyakini adanya dewa, berarti kita tidak meyakini, secara tidak langsung kita keluar dari rukun iman tadi, ya. Keluar dari rukun iman tadi, yaitu iman kepada Allah, Rasul, malaikat dan sebagainya. Kenapa? Dalam 6 rukun iman itu nggak ada mempercayai adanya dewa, gitu. Itu dalam Islam. Anak Tuhan ya. Iya, itu dia. Apalagi sebagai anak Tuhan kan gitu. Nah, itu yang perlu dipahami sebagai orang yang berakidah. Apalagi didorong lagi dengan lakum dinukum waliyadin kan gitu. Yang dikatakan tadi toleransi kan gitu. Ya, di Islam itu diajarin toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk agamamu, ya agamaku untuk agamaku, ya udah. Jadi nggak ada istilahnya campur aduk pemahaman ini. Nah, kalau semuanya dia itu hadoro, maka contohnya kayak fisik tadi. Fisik itu apa? Salib. Kalung salib kita pakai, Simbol ya. simbol keagamaan seseorang. Itu kan nggak ada di zaman mereka juga, di zaman Nabi Isa juga nggak ada. Tapi kan kesini mereka pakai itu kan. Itu nggak boleh kita konsumsi atau pakai lah istilahnya, kan gitu. Kemudian pakaian-pakaian yang menampakkan aurat bagi akhwat dan ikhwan atau laki-laki dan perempuan itu nggak boleh dipakai. Kenapa? Yang membuka aurat itu adalah pemahaman dari orang-orang barat sekuler, yang mana mereka tidak mencampur adukan. Ini pemahaman ya. Pemahamannya itu tidak mencampurkan antara kehidupan dan agama, mengisahkan kedua belah pihak itu, sehingga yang terjadi adalah kecompangan dalam kehidupan. Jadi pemahaman yang dimaksud dengan hador itu pemahaman sekuler, komunisme, dan isme-isme yang lainnya. Yang berkaitan dengan keyakinan. Iya, yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, karena kita tahu benar bahwa manusia itu akan bergerak sesuai dengan pemahaman dan pemikirannya mereka, apa yang mereka yakini dan apa yang mereka ikatkan dirinya dengan, yaitu akidah tadi, kan gitu. Jadi ini disebut dengan hadoro. Dan kita, ya sudah simpel aja. Kalau masalah dibilang berkaitan dengan yang tadi, maka itu kan momentum saja. Menggunakan penanggalan itu karena momennya itu waktu libur. Daripada kamu nanti keluar main petasan, ya, bising, kegaduhan, bahkan itu kan melanggar aturan pemerintah itu, iya kan?
Saudara ngeluarin kalau yang bikin rusuh apa semua kan mengganggu masyarakat itu kan melanggar ya. Yang apalagi di RKUHP yang baru ini, yang baru dibentuk ini, KUHP yang baru desakan ini. Jadi ketika ada acara yang berkaitan dengan tahun baru, berkaitan dengan perayaan yang bertepatan dengan tahun baru, seperti pengajian, daripada kita keluar happy fun ya. Karena fakta menunjukkan ketika tahun baru anak muda-mudi atau remaja itu faktanya itu bisa dilihat dari konsumsi kondom di apotik-apotik. Ternyata checkingan di hotel-hotel dan apotik-apotik untuk kondom itu ternyata luar biasa laku keras dan penuhnya luar biasa. Bahkan sampai susah untuk dapat tempat yang kosong di malam tahun baru itu. Hotel-hotel salah satunya. Kenapa? Ini menandakan bahwa memang pesta acara itu adalah pesta zina atau pesta pelepas keperawanan seorang wanita. Itu banyak kok kabar di zaman-zaman saya dulu. Banyak kabar-kabar yang dari teman-teman di sekolah dulu ya. Itu banyak sekali yang setelah malam tahun baru pas masuk kuliah masuk sekolah itu ya STM itu cerita, wah sudah nih kemarin udah ini nih tahun baru udah pecah nih dan sebagainya. Itu diceritain dan dulu kita bukan hal yang tabu lagi yang hal seperti itu. Maksudnya kenapa? Karena ya sudah jadi rahasia umum anak-anak yang diincar siapa dan ini membuktikan bahwa kalau kamu mau membuat menepisnya secara paksa untuk masyarakat sekarang itu susah Ki. Kalau antum tegur ya itu pasti akan perlawanan. Kenapa? Sesuatu yang mereka suka. Tapi kalau kita buat acara tandingan di momen itu, karena banyak yang libur di momen tahun baru itu, kayak kajian Islamik memahamkan tentang Islam, kajian di masjid, daripada keluar membuang-buang duit ya kan, lebih baik kamu singgah di masjid, taman-taman surga untuk memperkaya ilmu agama ya kan. Nah itu yang lebih baik. Jadi salah nggak kira-kira kalau kita memanfaatkan momentum? Nggak masalah, karena momentumnya lagi liburan besar. Nah bagaimana kalau alasannya sama? Mereka yang bakar-bakar ayam itu adalah untuk memanfaatkan momentum karena lagi liburan, iya kan? Tapi ujung-ujungnya ya kita bisa lihat karakteristik orang-orang yang mengadakan acara makan-makan sembarangan. Maksudnya ya contohnya kayak makan di restoran, kemudian setelah itu pesta di mana. Kita lihat bahwa ada campur baur di sana, ujung-ujungnya kemana itu sudah ketahuan dan tidak bisa dipungkiri kok. Ya, mereka akan terjerumus kok masuk ke dalam hiruk pikuk acara tahun baru. Ya minimal singgahlah di tempat keramaian, tiup trompet dan sebagainya, bakar petasan. Itu akan terjadi. Antum nanti malam kalau pas tahun baru ya, coba deh keluar ke arah-arah bypass ya, daerah-daerah keramaian kota ini yang lagi rame meskipun bukan tahun baru. Itu nggak akan bisa jalan motor antum itu. Pasti itu. Kenapa? Karena mereka akan menunggu momentum di mana pergantian baru itu ya, tahun baru itu. Dan itu bukan ini ya Aki ya. Apa yang menjadi hal yang dominan di situ adalah kita itu sudah mengikuti suatu kaum gitu loh, sesuai dengan sabda Rasulullah. Tradisi suatu kaum yang itu sudah tercatat kita itu sebagai kaum tersebut. Dan kaum yang dimaksud ini yang merayakan tahun barunya bukan acara kaum Islam, bukan kaum muslimin, bukan. Ini adalah kaum kafir dari Yunani yang sudah mematenkan kebiasaan ini. Dan teman-teman kita dari orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristen itu menggabungkan dengan acara Natalan seperti itu. Dan itu acara mereka. Kita nggak boleh masuk ke dalam acara-acara inti mereka. Acara-acara inti kayak Natalan ya, mengucapkan Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Itu kesalahan besar. Itu berkaitan dengan akidah kita itu. Keliru banget itu. Meskipun ada sih ulama yang sempat ngomong di podcast salah satu artis ya. Kemudian ngomong itu bahwa mulutnya yang mengucapkan tapi kan hati ini tidak, iya, dia cuma bilang begitu, iya selamat tahun baru Natal, tapi hatinya katanya nggak mengucapkan gitu. Sedangkan kalau kita memahami bahwa tubuh dan mulut ini adalah gambaran hati. Kalau kebiasaan kita yang keluar itu kan yang dinilai kan mulut. Allah itu menilai mulut bukan hati. Iya, kan ada yang gitu ya bahasanya. Oh, saya emang nggak berjilbab kata perempuan, tapi hati saya berjilbab kan gitu. Gimana mungkin saya emang nggak baik memang saya bejat tapi hati saya baik. Gimana mungkin kamu mau dikatakan baik berjilbab syar'i sedangkan sama Tuhanmu yang kamu
kamu yang menciptakan kamu saja kamu mengingkari, kemudian mau dikatakan baik. Dan sama halnya dengan pengucapan itu, apa yang terlintas di lisan itulah yang akan dinilai oleh Allah, dan itu yang mencerminkan hati kita.